pertanyaannya Mbak Ruby ini tentang nilai rata-rata ini masih berkaitan dengan pertanyaan dari Mas Noval. Mas Noval sudah gabung? Sudah, Pak. Oke, karena ini satu topik ya, ini satu pembahasan tentang probabilitas atau tentang data atau tentang statistika itu. Jadi salah satu aplikasi dari integral itu bisa kita manfaatkan untuk menghitung konsep-konsep pada statistika. Nah, yang pertama adalah tentang menghitung ini teman-teman. Probability. Probability itu probabilitas atau peluang gitu ya. Peluang terjadinya suatu kejadian. Teman-teman industri kayaknya juga dapat mata kuliah statistik ya. Dapat nggak? Halo? Masih belum, Pak. Belum ya, saya lupa semester berapa harusnya dapat. Tapi atau mungkin dulu setidaknya kelas SMA Anda pernah dapat tentang statistika? Ada peluang gitu, pernah belum? Pernah, Pak. Belum pernah ya. Jadi peluang terjadinya suatu kejadian gitu ya. Jadi sederhananya gini, mengingatkan aja barangkali ada yang lupa. Peluang itu adalah misalkan ini harus ditentukan dulu. Kita mau menghitung peluang apa? Ya, peluang apa. Kalau di sini, saya langsung ambil contoh saja di kasus soal ini aja, biar Anda mungkin bisa memahami maknanya. Jadi di sini, probability that the height of a woman is between, ini ya, 60 and 70 inch. Jadi, peluang bahwa tinggi seorang wanita itu berkisar antara 60 sampai dengan 70 inci gitu ya. 60 sampai dengan 70 inci kali 2,5 itu berarti sekitar 150 ya sampai dengan 160-an sentimeter. Nah, kalau kita mau menghitung peluang tinggi seorang wanita berkisar antara ini, itu berarti kalau kita bicara peluang kita harus bicara populasinya apa dulu gitu ya. Nah, di sini populasinya adalah ini teman-teman. Populasinya adalah wanita dewasa gitu ya, adult woman, adult female in the United States. Jadi wanita dewasa di US, di Amerika. Ini populasinya. Jadi kira-kira orang melakukan penelitian, mendata tinggi dari ini ya, wanita dewasa di Amerika. Lah, kalau orang menghitung seperti ini, dia ingin menghitung apa namanya? Biasanya menghitung atau memperkirakan sesuatu itu kalau di dalam matematika atau statistika lebih tepatnya, mereka tidak mengambil seluruh data dari populasi itu. Jadi data dari seluruh populasi itu tidak dihitung seperti itu. Kecuali kalau sensus penduduk gitu ya, misalkan kalau di Indonesia ada istilahnya sensus penduduk. Nah itu door to door, jadi rumah ke rumah. Itu benar-benar ngitungnya hampir seluruh rumah di data. Dihitung ada berapa nyawa, ada berapa orang yang ada di situ. Nah, tapi kalau misalkan sekedar untuk menghitung misalkan berapa persen sih jumlah orang tua gitu kan ya, berapa persen sih jumlah anak-anak, berapa persen sih jumlah pemuda misalkan gitu, biasanya dia menggunakan metode-metode statistika. Gitu ya. Atau misalkan seperti ini contohnya. Menghitung rata-rata tinggi wanita dewasa di suatu negara, dia menggunakan metode statistika. Jadi dia hanya mengambil sampel, tidak semuanya. Katakanlah kalau di negara itu ada 100 juta penduduk itu, nanti biasanya dia hanya mengambil sampel berapa gitu ya. Dari 100 juta itu mungkin dia hanya mengambil sampel 100.000 misalkan atau 1.000 orang misalkan gitu ya. Nanti dengan mengambil sampel itu, data sampel atau data sebagian saja, contoh saja itu, dia bisa memperkirakan. Jadi di seluruh negara itu apa namanya tinggi dari kelompok kelompok tinggi gitu ya dari wanita
di negara itu berkisar atau berada pada rentang berapa sampai berapa, itu bisa. Karena ada ininya. Kalau Anda dulu mungkin di SMP atau di SMA itu sudah pernah diajarkan ya bahwa seperti itu memang bisa digunakan. Meskipun nilainya tidak nilai mutlak, tidak nilai hasil yang diperoleh tidak benar-benar sangat nyata atau tepat gitu ya. Misalkan oh dari 100 juta itu yang 50 juta atau separuhnya tingginya di atas 160 cm misalkan. Terus yang 25%-nya seperempatnya antara 150 sampai 160 cm. 25% lagi di bawah 150 cm misalkan gitu. Itu tidak selalu tepat pasti fix gitu, enggak. Dengan nilai nilai eksak sekian tidak, tapi itu digunakan untuk pendekatan dan hasilnya secara statistik nanti bisa diuji bahwa memang nilai itu bisa mendekati nilai aslinya, nilai kenyataannya gitu ya teman-teman. Jadi itu hebatnya ilmu statistika. Dengan mengambil sampel saja, mengambil beberapa beberapa apa namanya istilahnya beberapa bagian gitu ya dari populasi yang mau dihitung, yang mau dinilai itu bisa untuk memperkirakan. Dan nanti hasil dari penelitiannya, hasil dari istilahnya apa ya? Eh, hasil dari survei atau apa istilahnya apa sih? Eh, ya survei atau apa itu ya? Itu bisa untuk memperkirakan, mendekati nilai aslinya. Itu dulu yang pertama. Nah, kemudian apa yang dimaksud peluang tadi? Jadi misalkan gini, kalau ada 100 juta, anggaplah 100 juta gitu ya, penduduk wanita dewasa ini, di suatu negara, katakanlah ini di US tuh ya, di negara Amerika ini ada 100 juta wanita dewasa misalkan. Nah, kemudian ketika kita mengambil secara acak, memilih satu orang wanita gitu ya, atau kira-kira begini, ketika Anda keluar dari rumah gitu, kemudian bertemu dengan seorang wanita dewasa gitu, maka berapa peluang bahwa tinggi wanita dewasa itu berada pada 60 sampai dengan 70 inci. Berada pada kelompok ini. Jadi kelompok ketinggian 60 sampai dengan 70 inci. Mudah nggak maksudnya Anda? Kalau kita bicara peluang seperti itu. Halo? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Atau biasanya kalau dulu contoh sederhananya inilah ya. Contoh sederhananya adalah bermain dadu misalkan gitu kan. Mata dadu itu biasanya bentuknya apa namanya? Bentuknya kubus kan, ada 6 sisi itu, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada matanya 1, matanya 2, sampai dengan matanya 6. Nah, sekali kita melempar dadu gitu, nah kira-kira kejadian bahwa munculnya angka genap itu berapa? Nah, itu kan berarti kita lihat berapa ini ya, kira-kira berapa total angka genapnya dibagi dengan berapa total seluruh kejadian yang mungkin kan gitu. Nah, seluruh kejadian yang mungkin kan ada 6, itu sebagai pembaginya. Sedangkan mata dadu genap itu ada 3 sisi, yaitu 2, 4, dan 6. Maka ketika seorang itu sekali melempar dadu itu, maka berapa peluang munculnya dadu genap? Ya berarti 3/6 atau setengahnya. Udah paham dulu ya, itu sebagai pendahuluan, udah paham belum? Paham, Pak. Mas Noval, paham belum? Paham, Pak. Ya, yang lain juga semoga paham ya. Nah, sekarang kalau di sini nanti itu tidak tidak untuk yang hal-hal yang sederhana seperti tadi itu, mata dadu atau uang, logam dan sebagainya, mata sisi uang logam, tapi lebih pada untuk menghitung probabilitas suatu kejadian-kejadian yang sudah ditentukan fungsi densitasnya, fungsi densitas probabilitasnya. Jadi mohon maaf ini saya ke ini dulu ya, ke Naufal dulu nggak apa ya, karena dia yang materinya lebih awal ini. Nah, pertanyaan Noval tadi maksudnya gimana?
Maksudnya fungsi densitasnya bisa digunakan untuk seluruh kejadian yang random itu, maksudnya menghitung peluangnya atau fungsi densitasnya, Mas? Dua-duanya, Pak. Apakah fungsi densitasnya itu bisa digunakan untuk menghitung probabilitas, sama apakah probabilitasnya dapat dihitung juga, Pak? Oke, jadi kalau kita di sini gini, Mas. Bicara kita lebih pada step yang kedua. Step kedua itu adalah ketika sudah dimiliki fungsi probabilitasnya, fungsi densitasnya maksudnya. Dari fungsi densitas itu digunakan untuk menentukan peluang suatu kejadian. Itu Mas. Nah, itu kita menggunakan integral. Nah, nanti bahwa konsep pertanyaan pertama, step pertama bahwa apakah setiap kejadian yang random ya, itu bisa selalu dibuat fungsi densitasnya atau tidak, itu nanti sudah bicaranya areanya bukan area matematik ini, apalagi kalkulus. Areanya di area statistika. Nanti besok Anda akan di mata kuliah statistika bisa dijelaskan tentang itu. Dan nanti itu seperti halnya pertanyaan gini, Mas. Kalau kita punya misalkan kumpulan titik-titik gitu ya. Kita punya kumpulan titik-titik. Ini slide-nya kelihatan ini. Slide putih. Anda melihat slide putih? Terlihat, Pak. Nah, ini. Jadi kalau kita misalkan punya kumpulan titik-titik, kalau titik-titiknya itu misalkan begini ya. Ini kira-kira bisa kita tarik garis nggak yang melalui titik-titik ini? Bisa, Pak. Garisnya wujudnya apa kira-kira ini? Garis lurus naik, Pak. Garis lurus ini kan. Nah, aduh sorry. Ini saya pas nggak bawa pen tab ya. Mohon maaf. Jadi pakainya mouse ini. Jadi ini kita tarik garis lurus gini bisa, lah, mohon maaf. Anggaplah garis lurus itu ya. Susah ini. Nah, ini susahnya kita kalau online seperti ini. Kan semester depan mungkin Anda sudah offline. Aduh, malah hilang semua. Nah, kalau kita punya titik-titik yang berjajar seperti ini, kita bisa membuat garis gitu ya. Garis yang dilalui oleh garis yang melalui titik-titik itu. Nah, kalau titiknya berjajar lurus ini, maka kira-kira nanti garisnya juga wujudnya garis lurusan gitu ya. Nah, kalau kita punya garis lurus itu, kita bisa membentuk ininya kan. Kita bisa mencari nggak salah ya. Kita bisa mencari ininya persamaan dari garis itu. Nah, persamaannya itu yang sering kita sebut sebagai persamaan atau fungsi ini ya, definisi fungsinya. Jadi misalnya fx sama dengan apa gitu ya. Fx sama dengan apa. Nah, kalau garisnya garis lurus itu biasanya kan dia fungsi linear. Fx sama dengan mx plus c. Nah, kita bisa mencari fungsinya dari titik-titik ini. Kenapa? Kalau titik-titik ini membentuk suatu garis lurus. Jadi jangankan banyak seperti ini titiknya. 2 buah titik saja cukup gitu ya. Ambil 2 buah titik ini, kita sudah bisa menghitung nanti gradiennya dan C-nya. Sehingga ketemu fungsinya. Nah, berbeda kalau misalkan titik-titiknya itu berada tidak beraturan, jadi sangat kacau. Misalkan ada yang di sini, ada yang di sini, di sini, di sini, di sini gitu ya. Nah, jadi titiknya misalkan ruwet gini. Pertanyaannya, apakah kita bisa dengan mudah membuat fungsinya ini, Mas? Fungsi yang mencerminkan atau merepresentasikan titik-titik ini? Bisa nggak, Mas? Bisa mungkin, Pak. Gimana? Kayak dihitung persebarannya di titik ini berapa gitu, Pak. Di bagian Nah, ini berapa gitu. ini kita belum bicara ke statistik, ini kita bicara fungsi di kalkulus ya. Bisa nggak kita menentukan fungsi? Garis, kalau seperti ini garisnya biar nanti wujudnya. Garisnya tidak berbentuk, Pak. Susah Nah, dibikin garis. misalkan kan kalau harus melalui semua kan terusan kan garisnya nggak. Nah, kayak gini kan, ini fungsi apa nanti? Kan nggak tahu tuh kita tuh. Fx-nya apa gitu misalkan. Nah, kan nggak bisa dihitung ini Mas ya. Berbeda kalau tadi itu. Atau misalkan setidaknya kalau masih membentuk
parabola itu masih bisa fungsi kuadrat, misalkan gini, 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 misalkan. Nah, ini masih bisa karena bentuknya kan parabola seperti ini. Ini masih bisa, mungkin ini adalah suatu fungsi kuadrat. Kalau seperti ini, yang kedua ini, sulit kan? Iya, Pak. Nah, itu seperti pertanyaanmu tadi, apakah setiap setiap apa tadi yang Anda tanyakan tadi, Mas? Setiap densitas probabilitas. Sebentar. Pertanyaan ini kan apakah fungsi kepadatan probabilitas dapat diaplikasikan ke seluruh data yang memiliki variabel acak kan itu, Thomas. Nah, tadi nanti penjelasan detailnya atau mungkin lebih pasnya jawabannya besok ditanyakan ke dosen statistik ya. Tapi intinya kurang lebih ilustrasinya seperti ini, Mas. Kalau Baik, Pak. Terima kasih. kita ilustrasikan ke dalam titik-titik gitu ya, dari suatu grafik fungsi gitu misalkan. Jika titiknya itu beraturan, maka dia bisa didekati dengan suatu fungsi, garis lurus misalkan, atau ini fungsi parabola. Tapi kalau dia terlalu ruwet, maka kita nggak bisa mencari fungsi yang digunakan untuk merepresentasikan titik-titik ini tadi. Paham ya? Itu dulu. Nah, tapi step yang kedua tadi, ini yang kita bahas di sini. Nah, ini baru bagiannya kalkulus ini adalah kalau kita sudah punya fungsi densitasnya, kalau sudah ditemukan fungsi densitasnya, nah, cara mencari fungsi densitasnya bukan bagian kita. Itu orang statistik ya. Tapi asal sudah dimiliki fungsi densitasnya, diketahui, contohnya dalam beberapa contoh di sini kan langsung diketahui nih. Misalkan di sini ini ya. Ini di contoh satu ini fungsi densitasnya adalah fx sama dengan 0,006x kali 10 minus x. Nah, kemudian di contoh yang kedua ini fungsi densitasnya ini fx sama dengan ft sama dengan 0 jika t-nya kurang dari 0, ft sama dengan a kali e pangkat minus ct untuk t lebih besar sama dengan 0. Nah, intinya setiap kita memiliki fungsi densitas, maka kita bisa menghitung peluang kejadian tertentu. Contohnya di sini nih. Kalau yang contoh satu ini, fungsi densitasnya sudah jelas ini. Fx sama dengan 0,006x kali 10 minus x. Nah, yang pertama, ini disuruh membuktikan dulu, apakah F yang diberikan ini apakah ini fungsi densitas probabilitas. Nah, untuk menganalisa atau untuk menyelidiki apakah fungsi itu fungsi densitas atau bukan, maka dicek dengan integral bisa. Jadi integral minus tak hingga sampai dengan tak hingga dari fungsi tersebut, apakah akan menghasilkan nilai 1 atau tidak. Jika nilainya sama dengan 1, maka dia adalah fungsi kepadatan probabilitas. Kenapa? Karena peluang seluruh kejadian, ya, peluang dari seluruh kejadian itu harus nilainya 1. Udah paham belum, Mas? Peluang maksimal suatu kejadian kan 1 kan? Iya. Peluang minimalnya kan 0, artinya tidak terjadi kan? 1 itu terjadi, 0 tidak terjadi. Paham ya? Paham, Pak. Nah, jadi ketika diintegralkan kok sama dengan 1, Pak, tapi di sini kok batasnya berubah, Pak, 0 sampai 10. Nah, ini jangan bingung. Padahal awalnya untuk menyelidiki itu harus diintegralkan dari minus tak hingga sampai tak hingga. Kenapa di sini batasnya berubah? Karena fungsi ini terdefinisi dari di soal atau mungkin di depan, di pendahuluan sudah diberikan keterangannya di sini. Fungsi itu terdefinisi untuk X antara 0 sampai dengan 10 saja. Artinya untuk nilai X selain ini memang tidak didefinisikan. Makanya meskipun awalnya ini minus tak hingga sampai tak hingga, tapi ketika sudah melakukan perhitungan, ketika sudah dimasukkan fungsi fx-nya ini, batasnya berubah menjadi 0 sampai 10. Karena ini perhatikan di sini, fx ini berlaku untuk x antara 0 sampai dengan 10.
Jadi integralnya hanya 0 sampai dengan 10 dan betul ternyata nilainya 1 gitu. Berarti fungsi ini adalah fungsi kepadatan atau fungsi densitas probabilitas. Untuk menghitung kejadian antara 0 sampai 10 saja. Nah, kalau ini 0 sampai 10 berarti nanti nggak bisa ketika ada pertanyaan misalkan gini. Tentukan peluang P itu probability ini atau peluang. Untuk X misalkan antara 11 sampai 12, yura iso, kita nggak bisa pakai ini. Karena ini itu fungsi densitas untuk X antara 0 sampai 10. Jadi yang bisa kita hitung adalah peluang di nilai X rentang antara 0 sampai 10 saja. Nah, di sini bisa pertanyaan yang B ini probabilitas X-nya antara 4 sampai 8 itu berapa? Ini bisa. Nah, maka di sini menghitungnya tinggal integralnya batasnya antara 4 sampai 8 gitu aja. Maka ini nilai probabilitas X berada pada nilai 4 sampai dengan 8 adalah 0,544. Jadi prinsipnya itu tadi, Mas. Prinsipnya setiap kita memiliki fungsi densitas, maka kita bisa menghitung peluang dengan fungsi densitas probabilitas itu. Paham belum? Paham, Mbak. Saya sudah terjawab belum pertanyaannya? Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah ya. Nah, kalau sudah lanjut ini tadi, karena di bawahnya ini langsung ke materinya yang ditanyakan oleh Mbak Ruby tadi. Nah, ini juga masih kaitannya dengan statistik, Mbak. Jadi kalau di sini maknanya, maksudnya adalah jadi rata-rata di sini, average value ini semacam mean maksudnya, mean, nilai rata-rata dari data. Jadi kenapa tadi saya tanyakan maksudnya ini atau di file ini, karena di sini juga ada nilai rata-rata. Tapi kalau di sini nilai rata-ratanya adalah nilai rata-rata dari fungsi. Ya, kalau kita punya fungsi seperti ini, Y sama dengan fx itu, maka nilai rata-rata dari fungsi itu untuk titiknya antara x sekian sampai sekian berapa. Nah, tapi kalau di sini, rata-rata dimaksud adalah lebih ke rata-rata data atau min. Pernah yang ada dulu dapat materi ini, min, median, modus? Pernah Mbak Ruby? Pernah, Pak. Nah, maksudnya itu dulu ya, betul ya? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau untuk menghitung min itu, maka pakainya ini, pakainya rumus yang ini. Jadi, min dari suatu data, di ini, yang sudah diketahui fx-nya juga, di mana fx-nya adalah fungsi densitasnya, fungsi densitas probabilitasnya, maka rata-ratanya adalah ini. Integral x kali fx dx dibagi dengan integral fx dx. Itu ya. Nah, masalahnya ini, bagian penyebut ini sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa nilai integral minus tak hingga sampai tak hingga ini ya, dari fungsi densitas itu nilainya selalu 1. Karena ini adalah peluang total ya, peluang seluruh kejadian ya. Jumlah dari peluang seluruh kejadian nilainya selalu sama dengan 1. Maka ini bagian bawah ini kan kalau sesuatu dibagi 1 kan bisa dihapus pembagi satunya menjadi sesuatu itu sendiri kan. Maka rata-rata dari data itu adalah cukup pakai yang atas ini saja. Integral x kali fx dx. Nah, kalau diaplikasikan ke soal ini, begini. Ini tentukan min atau rata-rata dari ini ya, data yang memiliki ini distribusi eksponensial ini ya. Ft-nya ini adalah fungsi densitasnya ini sama dengan 0 jika T-nya lebih kecil 0 dan C kali E pangkat minus CT jika T-nya lebih besar sama dengan 0. Tinggal pakai rumus yang atas tadi. Ini. Pakai rumus ini, yang belakang ini. Jadi, kita menghitung ini, rata-ratanya integral dari minus tak hingga ini sampai tak hingga. Nah, di sini terbagi dalam dua
dua definisi fungsinya. Yang atas 0, yang bawah untuk T-nya lebih besar sama dengan 0, pakai C E pangkat minus CT ini. Nah, kita pakai yang untuk T lebih besar sama dengan 0 ini. Karena di sini FT-nya diganti dengan nilai ini. C kali E pangkat minus CT ini. Nah, ini diintegralkan. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 1/C ini. Jadi min atau rata-rata dari data gitu ya, yang memiliki distribusi eksponensial itu adalah 1/C ini. Gitu Mbak. Atau ada feedback silahkan kalau ada pertanyaan lanjutan. Mbak Ruby? Iya, Pak. Masih bingung, Pak, sama contoh soalnya. Dinaikin dikit yang Ini? soal tadi, Pak. Ini? Iya. Oh. Iya, yang bagian di sini. Mana yang bingung di bagian mana? Ini kenapa bingungnya? Ini kan rumusnya, Mbak. Kok bisa berubah, Pak? Hah? Jadi Berubah yang mananya? Jadi yang ini, Pak. Ini kan definisi FT-nya, Mbak. Ini loh. FT-nya kan antara, sorry kok antara. Ini kan, dia nilainya 0, jika T-nya lebih kecil 0. Dia nilainya C kali E pangkat minus CT, jika T-nya lebih besar sama dengan 0. Lah rumusnya tadi pakai yang atas tadi. Ini kan untuk menentukan min, itu kan integral dari X kali Fx. Itu kalau variabelnya X, di sini variabelnya T. Maka rumusnya berubah jadi T kali Ft ini. Lah, kok bisa berubah jadi ini, Pak? Lah, karena Ft-nya ini, Mbak, punya nilai ini, punya definisi fungsi ini. C kali E pangkat minus CT. Jadi Ft-nya diganti menjadi ini. Itu loh, Mbak. Oh iya, Pak, paham. Kan pakai Pak. definisi yang atas ini. Ini definisi fungsinya. Iya, Pak, paham. Paham ya? Jadi tinggal ngambil dari yang sudah diketahui aja. Kayak contoh di bawah lagi juga gitu nanti. Ini misalkan. Ini kan. FT lah. FT-nya mana kan diketahui di fungsi ini biasanya. Diketahui di fungsi. Kalau ini ngambil contoh 3 yang atas tadi. Nah, FT-nya pakai yang ini kan 0,2 kali E pangkat minus T per 5. Ya ini FT-nya ini diganti dengan definisinya ini. Berubah jadi ini. Gitu tuh, Mbak. Paham enggak? Paham, Pak. Yang lain-lain juga gitu nanti. Kayak tadi itu menghitung probabilitas atau peluang kejadian tadi kan juga gitu. Jadi kalau ini Fx-nya berapa? Kan ini integral Fx dx. Fx-nya kan punya definisi ini. 0,006x kali 10 minus x, ya berarti Fx-nya diganti itu. Gitu aja, Mbak. Sudah diketahui semua di soalnya. Paham ya? Paham, Pak. Ada pertanyaan lain? Lanjutan? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Baik, kalau belum ke Putra. Putra sudah gabung ini? Sudah, Bapak. Saya izin mendetailkan pertanyaan saya, boleh, Pak? Oh, silahkan, Mas. Sebentar. Kamu yang tanyakan kan di hukum HUK, toh? Di masalah Nggih, hukum HUK. gaya dan usaha ini, kerjaan itu. Nggih, di buku yang di file ini juga, Pak. Oh. Di soalnya. Nah, saya Oh. pengen bertanya tentang variasi soal dari bentar, saya cek dulu. Yang example 3, Pak. Sampel 3. Ini ya? Nggih. Oke. Semisal nih, ya, Pak. Semisal pertanyaannya ini berapa besar gaya sampai 18 cm. Apakah batas integralnya tetap sama? Itu enggak di akhir enggak ada 15 cm gitu, Pak, maksud saya, Pak. Misal pertanyaan langsung berapa besar gaya ketika ditarik sampai 18 cm. Apakah nanti integralnya kita tetap mulai dari 0,05 ini atau 0 sama dari 0, Pak? Jika 15 ini dihilangkan, Pak. Oh ya, ini kamu tanya sekalian mau buat modal mengerjakan tugas ya? Betul sekali. Soalnya saya bingung di situnya, Pak.
Karena beberapa contoh soal kebanyakan seperti ini. Ya, jadi Jadi perhatikan ininya. Perhatikan, ini memang penting sekali. Jadi Mas, apa namanya, dia ditarik itu, diregangkan ya, atau ditarik, atau didorong, pokoknya ini merenggangkan. Dia dari titik mana sampai titik mana itu penting sekali. Karena berbeda-beda. Kalau di sini, awal panjang mulanya, panjang mula dari pegas ini kan 10 cm, Mas. Jadi titik nolnya itu ketika dia berada pada 10 cm ya maksudnya. Paham ya? iya, Pak. Jadi ketika ini ujung pegas ini atau yang di sini digambarkan dengan kotaan ini, kalau dia berada di nol ini itu berarti dia sedang berada pada kepanjangan pegasnya 10 cm. Itu keadaan normal. Diam, nggak ditekan, nggak ditarik. Paham ya? Paham, Pak. Nah, terus kalau yang di sini, Mas, kenapa kok di sini batas integralnya dari 0,05 sampai 0,008? Ini karena dia yang ditanyakan ini, usaha yang digunakan untuk merenggangkan dari ini ya, kedudukan 15 cm ke 18 cm. Jadi 15 cm itu kan posisi ininya, posisi pegasnya kan. Berarti kalau 15 dari posisi diam tadi, 10 tadi kan 5 cm. Ya enggak? Iya, Pak. Jadi kerja yang digunakan dari 5 cm ke 8 cm kan sebenarnya seperti itu. Kalau dilihat dari posisi diamnya. Betul ya? Udah paham dulu itu? Oh, paham, paham. Nah, kalau di sini nggak usah bingung. Ini diubah ke meter karena satuannya kan satuan Newton kan nanti kaitannya dengan meter kan ya Mas ya. Newton meter kan. Iya, Pak. Nah, makanya kalau 5 cm di sini pakai apa namanya berubah jadi 0,05, 8 cm jadi 0,08 meter. Nah, ini kenapa 0,05 sampai 0,08? Karena tadi di sini dijelaskan ditariknya dari 15 cm ke 18 cm. Nah, misalkan gini, jika pertanyaannya adalah usaha yang digunakan untuk menarik misalkan atau merenggangkan pegas dari keadaan normal sampai 18 cm, ya berarti batas bawahnya berapa, Mas? Keadaan normal itu berarti Nol, nol, posisi nol, Pak. mulanya 0 gitu. Baru batas 0 atas sampai ini itu 0,08 ya, Pak, berarti. Karena dari posisi diam itu 0 sampai ke 8 cm, artinya jarak terhadap 10, 18 tadi ya, ke 10 kan 8 cm. Berarti ya 0 sampai dengan 0,08 itu batas integralnya. Jadi diperhatikan dia ditariknya dari posisi berapa ke berapa gitu, Mas. Dan Baik, Pak. posisi diamnya pegas itu di kepanjangan berapa, itu diperhatikan semua nanti. Maksudnya itu ya, Mas ya? Nggih, nggih, nggih. Sudah terjawab? Saya bingungnya itu, Pak, di soal yang untuk latihan kemarin yang tugas itu tidak ada darinya itu loh, Pak. Saya bingungnya itu. Untuk maksudnya jadinya dari awal, titik awalnya atau di tengah-tengahnya itu, Pak. Saya bacakan coba Mas tugasnya, Mas. Sebentar. Coba buka belum? Sudah, sebuah pegas dengan panjang 15 cm memerlukan gaya 20 Newton. Jika tarik sampai dengan panjangnya 20 cm, tentukan usaha jika pegas ditarik sampai dengan 25 cm. Ya berarti dianggap dari posisi normal, dari posisi diam. Posisi awal nih, Pak, berarti. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah? Sampun. Matur suwun ya, Pak. Oke. Yang lain, ini sudah yang bertanya di WA sudah terjawab semua ini. Yang lain ada tambahan pertanyaan enggak? Halo? Ya ada. Nah, ada kan? Makanya saya tadi tanya dulu di WA dulu. Kalau enggak nanti Zoom kayak ngomong dewe. Karena kalau biasanya kalau enggak tanya itu enggak pada respon. Itu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Mungkin pertanyaan saya ada di bagian yang
Soalnya bagian dekat yang tempat Ruby tadi, Pak. Oh, di sini, Mas. Di sini ya. Di probabilitas ini, Mas. Ya, yang tadi yang ada CT. Oh, ini dengan siapa ini? Nason Fauzi, Pak. Oh ya, yang ini, Mas? Atau yang bawah? Yang bawah, Pak. Yang ini? Iya. Mm-mm. Mungkin bisa ke bawah yang soal selanjutnya, Pak. Soal tadi kayak saya ini. ngerasa ada yang ini. Nah, iya. Ini kan soal yang ini kan integralnya kan jadi 0,2 habis itu kan tiba-tiba di bawahnya tuh ada selipan min 5 itu dari mana ya, Pak? Ini ya, nilai ini ya? Ya, itu yang saya bingung. Oke, ini adalah hasil integralnya, Mas. Jadi perhatikan di sini, 0,2 dikali E pangkat minus T per 5. Masih ingat enggak turunan dan integral dari E? Dari konstanta E. Ada yang masih ingat? Ini kan saya jelaskan ini. Turunan dulu, karena kan integral itu anti turunan kan. Kalau kita punya E pangkat X misalkan, kalau Fx-nya itu sama dengan E pangkat X. Ini ya. Nah, kalau ini diturunkan terhadap X, jadi berapa? F-aksennya berapa? Kalian tahu enggak nih? Pangkat X juga kan, Pak? Oke, betul ya. Ada yang masih ingat. Turunannya sama, tetap E pangkat X. Nah, tapi kalau misalkan ini, kalau fungsinya adalah E pangkat AX itu misalkan. Jadi ada ini, di X-nya punya koefisien A ini, pangkatnya ini. Pangkatnya bukan E pangkat X, tapi E-nya pangkatnya AX gini. Duh, sorry. Saya kalau nggak pakai pen tab ini. Alah, maaf. Mau ngapus aja jadi repotnya. Ini, kalau seperti ini turunannya berapa? Itu A-nya ditaruh di E-nya, Pak. Jadi AE pangkat AX gitu, Pak. Betul sekali. Jadi ini A, gitu kan. A-nya jadi pengali ini, turun. Dikalikan E, pangkat berapa? Apakah pangkatnya berubah? Enggak, sama. Enggak berubah kan? Tetap kan? Nah, karena ini fungsi eksponensial ya. Berbeda kalau nanti fungsi polinomial. Jadi kalau X berderajat atau X pangkat N, nah nanti kalau N-nya turun kan N-nya berkurang. Kalau diturunkan. Kurangi 1. Kalau ini kan enggak berkurang. Jadi A-nya jadi pengali, tapi pangkatnya tetap. E pangkat AX tetap. Ini F aksennya. Berarti kalau integral itu kan anti turunannya. Kalau diturunkan, dia dikalikan. Berarti kalau diintegralkan gimana, Mas? Ini. Kalau saya punya Fx sama dengan sama E pangkat AX juga. Kalau ini kita integralkan. Diintegral E pangkat AX dx itu berapa? Kalau diturunkan itu kan dikali, A-nya jadi pengali. Kalau diintegralkan berarti seper A bukan, Mbak? Seper A. Seper A. Kan? Nah, seper A kali E pangkat AX kan. Ini jelas dulu ya ini ya. Iya, Pak. Nah, karena tadi kita menggunakan konsep ini di soal tadi. Kita terapkan di sini nih. E-nya pangkat berapa ini? Di soal ini, di PDF ini, E-nya pangkat berapa ini? Min T per 5 kan? 5. Jadi koefisien T-nya berapa? Koefisien dari pangkatnya berapa? Pengali T-nya itu loh. Min 1/5 toh? Ini zoom-nya agak lemot ya. 1/5. Oke. Min 1/5. Nah, ini kan diintegralkan. Berarti kan dibagi toh. Dibagi dengan min 1/5. 1 per min 1/5 jadi berapa? Min 5.
Udah paham belum ini? Kenapa ada nilai min 5 di sini? Paham ya? Paham, Pak. Karena pangkatnya ini min T per 5. Diintegralkan jadi ini. Dikalikan min 5 ini. Udah paham? Paham. Mas, siapa tadi? Sorry. Nggak kedengaran. Fauzi, Pak. Mas Fauzi. Tahu Mas ya ini kenapa ada tiba-tiba muncul min 5 di sini? Karena perhatikan di sini. Awalnya kan ini masih ada integralnya, Mas. Di sini kan sudah ini hasil integralnya kan? Sudah hilang kan tanda ini, tanda integralnya ini. Berarti ini hasil integrasinya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Sama itu, Pak, mungkin itu di fungsi soalnya kan mungkin agak ke atas dikit, Pak. Nah, ini? Itu di soalnya kan ada kayak fungsinya yang yang mu sama dengan 5 meter tuh sebagai apanya ya, Pak? Hanya sebagai patokan doang biar kita menggunakan 0,2 ini toh. T per 5 atau Minnya ini Mas ya? Iya, itu. Nah, ini karena dia mengacu pada contoh sebelumnya tadi Mas. Jadi fungsi ini fungsi yang sudah tetap. Jadi fungsi tetap untuk data yang punya distribusi eksponensial gitu Mas. Nah, nanti nilai ini Mas, nilai dari C-nya di sini itu mengikuti dari apa yang diketahui di sini. Nih. Jadi kalau di sini diketahuinya gini. Rata-rata ini Mas ya, rata-rata waktu tunggu dari panggilan ini ya, panggilan dari pelanggan ini oleh suatu perusahaan itu adalah 5 menit. Nah, jadi sudah diketahui rata-ratanya adalah 5 menit. Mu-nya 5 menit ini, Mas. Nah, ini perhatikan di sini. Tadi sudah dihitung di bagian atas tadi bahwa mu-nya rata-ratanya itu adalah seper C. Jadi kalau di sini di soal bawahnya, kalau rata-ratanya adalah 5 menit, 5, kalau 5 itu sama dengan seper C, maka C-nya kan seper 5. Paham belum maksudnya, Mas? Maka ketika dimasukkan ke bagian atas ini, C-nya dimasukkan ke sini, maka E pangkat seper 5T. C-nya juga, yang sini juga, makanya di sini nilainya 0,2 karena seper 5. Kan jadi C kali E pangkat CT kan gitu toh. C kali E pangkat minus CT. Paham ya? Iya, paham, Pak. Nah, karena mu-nya 5, padahal mu tadi adalah seper C ini loh. Ini. Maka C-nya adalah seper 5. Nah, tinggal dimasukkan aja ke sini. Udah paham belum, Mas? Paham, Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih banyak, Pak. Iya. Ada pertanyaan dari yang lain? Silakan. Izin bertanya lagi, Bapak. Noval. Putra. Siapa ini? Putra. Oh, sorry, Putra. Silakan, Mas. Saya izin tanya di materi volume benda putar. Volume benda putar. Mungkin saya tanya di variasi soal di contoh terakhir, Pak, di example 4 yang volume benda putar. Sebelum exercise. File yang ini ya? File ini atau? Betul. Bentar, saya cek dulu. Pekan 11. Terus contoh yang di bagian akhir. Ini bukan, Mas. Ini bukan. Contoh 5 ini bukan. Oh, di lebih bawah lagi, Pak. Sebelum exercise. Sebelum exercise ya. Ini berarti. Oh, sebentar. Kok beda ya, Pak? Atau gini, kamu mau tahu bedanya metode cincin
sama metode ini kulit tabung. Buatan itu, Pak. Bukan masalah itu. Nah, apa semisal saya share screen boleh, Pak, untuk menunjukkan kasus yang saya tanyakan. Oh ya, sebentar. Saya tak setting saya ini. Nggih. Oke, silakan Mas. Maaf Bapak, jenengan belum stop share screen jadi mboten saged. Saya izin tanya di variasi soal seperti ini, Bapak. Oh ya. Semisal soalnya itu gambar grafiknya di tengah-tengah seperti ini, terus dibatasi garis X di seperti ini. Nah, kan rumusnya itu, rumus awalnya 2 pi kali jaraknya ini kan, Pak. Kalikan fungsinya, fungsi yang ini ya, yang parabolanya. Terus kalau semisal kasusnya seperti ini, 2 min X-nya di sini, semisal ini 2, apakah harus diganti 2, kemudian berarti di sini X ya, Pak? Ini atau gimana, Pak? Terus pertanyaan saya, apakah jarak ini ke ini atau 2 min X-nya itu diganti dengan 2 min X min batasnya di sini, Pak, di titik ini. Apakah seperti itu, Pak? Oke, ini kan ini metode cincin berarti Mas ya? Nggih. Menghitung volume dengan metode cincin. Nah, ini sederhananya gini sebenarnya. Seperti kita menghitung ini kan ya, seperti kita menghitung volume dari kulit tabung ini ya. Metode kulit tabung. Benar nggak sih? Nggih, yang terakhir ya. Metode kulit tabung. Jadi kalau kulit tabung itu rumus dasarnya sebelum kita bicara integral, Anda masih ingat nggak waktu di SMA mungkin untuk menghitung rumus kulit tabung itu apa? Luas alas kali tinggi, Pak. 2 pi R kali tinggi ya, Pak. Bukan luas alas berarti keliling kan ya? Bukan luas alas. Kalau luas alas nanti jadi keliling 2 pi R. Oh iya, Pak. R kan kelilingnya toh, ya enggak? Nggih. Iya. 2 pi R kali T. Nah, di sini sebenarnya itu mirip itu Mas, mengikuti kan itu sebenarnya. Coba ini dihapus dulu yang bawah ini. Bisa nggak? Oh. Sudah terlanjur ya? Bisa ya? Nah yang ini saya nunjuk ini kelihatan nggak sih? Sebentar, Pak. Saya tak ganti ini berarti ya. Tunjuknya pakai apa ya? Bentar. Ini nunjuknya biar saya bisa berubah jadi noted ya. Oke, nah ini Mas. Ini kan? Nggih. Sama ini kan, ini ada 3 bagian kan? Ini kan sebenarnya mengikuti 2 pi R. Karena awal mula inspirasinya rumus ini kan dari rumus kulit tabung itu memang. Jadi 2 pi R kali T kan gitu Mas. Nggih. Nah, ini sudah ada 2 pi, jari-jarinya itu adalah tadi itu R itu jarak dari pusatnya terhadap pusat ke tepinya itu kan gitu Mas. Kalau di sini diputarnya kan dia mengelilingi X sama dengan 2 ini nih, garis ini, yang ini. Nggih. Nah, sedangkan posisi bendanya kan di tepi di sini, yang di pinggir ini. Kulit tabungnya itu ada di sini. Sehingga jarak dari kulit tabung ke pusatnya itu jari-jarinya 2 dikurangi X gitu ya. Paham dulu ya. Nah, sedangkan tingginya pakai Y karena ketinggian itu adalah Y kan. Y-nya diketahui di soal adalah ini X min X kuadrat. Min X kuadrat. Nah, ini Y-nya berarti ketinggiannya. Jadi ini 2P kali R kali T. Kan gitu, Mas? Betul ya? Nah, terus pertanyaannya Mas Putra tadi, kalau ini juga soal tugas juga ini ya.
Nggih. Ini loh. Nah ini masalahnya pertanyaan diputar mengelilingi mana dulu, Mas? Diputar ini, Pak. Yang ini. Bendanya yang mana? Bendanya yang ini. Yang diarsir yang mana? Yang diarsir malah Yang dalam apa yang sini, luar? Pak, malah ada yang dalam. Bentar. Berarti ini segini gitu. Dalam gini gitu. Nggih. Dalam gini. Diputarnya mengelilingi ini ya. Di sini nolnya, Pak. 0 di sini. Putarnya mengelilingi ini ya, Mas ya. Nggih. Nah, ini sedikit berbeda dengan ini berarti. Kalau di sini kan kenapa 2 minus X itu? Karena ini, dalamnya kan berongga ini. Dalamnya berongga, X itu di sini. Kalau ini misalkan nilainya 2 gitu, berarti nanti jari-jarinya adalah 2 plus X dong jadinya nih. Itu Mas. Berarti kan kita mengambil benda yang diputar itu nanti kulit tabungnya kan bagian yang ini. Berputar gini nanti. Di mana jarak dari 0 sampai 2 itu kan justru berongga nih. Maksudnya gini. Ini ke sini itu. Ini sampai ini. Jarak di dua satuan itu kan dia berongga. Justru dia ada isinya kan ketika di sini. Sepanjang X ini, Mas. Katakanlah ini X. Berarti kan setiap titik di sini kan diwakili 2. Ini segini itu 2. Urat-uratan, mohon maaf ya. Ditambah X kan ini. Tambah dengan X-nya di sini. Ya enggak? Oh, nggih. Jadi harus dilihat dulu diputarnya mengelilingi mana gitu dulu. Ini perhatikan ya. Kalau ini about the line X sama dengan 2. Benda awalnya itu, sebentar ya, solid obtained by rotating the point by Y sama dengan X ini. Ini dan Y sama dengan 0, oke. Diputar mengelilingi. Ya sama berarti mas soalnya, Mas. Sama kan? Oh, sama gimana, Pak? Kan ini tadi tetap 2 min X atau gimana, Pak? Sebentar. Kita mengenai garis X2. Kalau 2-nya segini. Iya, sama Mas. Berarti 2 min X, 2 min X juga ini. Sorry, tadi kalau 2 plus X itu kalau gini. Kalau ini sumbu Y-nya di sini, 0-nya di sini. Kemudian misalkan ada seperti ini. Terus ini ada garis, dibatasi garis. Bendanya di sini. Nah, kalau yang diarsir di sini, kemudian mengelilingi ini, mengelilingi sumbu Y. Terus jarak ini ke sini itu 2. Nah, gini. Kalau segini itu 2. Nah, berarti posisi benda yang diarsir ini adalah 2 plus X. Kalau di luar gini. Di luar, kemudian mengelilingi sumbu Y. Ya, kalau sama seperti ini, sama berarti. Diputar mengelilingi X sama dengan 2. Bendanya ada di tengah. Ya, sama berarti 2 minus X juga, Mas. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Kan sama, berarti dulu awalnya saya kira, Pak, yang X itu mulainya pokoknya dari 0 ke jaraknya yang partisi ini, Pak. Saya kira seperti itu. Jadi tetap saya kira pokoknya X itu dari 0 gitu. Makanya saya tanya kasus seperti ini. Semisal melewatinya garis 0 seperti ini, apakah tetap kasusnya juga sama? X itu bukan mewakili 0. X itu pokoknya dia berada pada rentang daerah yang diarsir. Pokoknya X itu di semua daerah yang diarsir ini
itu X. Makanya dia diwakili dengan suatu nilai independen X. Jadi belum nilai tertentu. Bukan suatu bilangan tertentu, masih diwakili oleh variabel X itu karena dia bisa mewakili semua titik pada rentang yang diarsir gini nih, Mas. Maksudnya, Mas. Mau di sini, mau dimanapun, pokoknya pada daerah yang diarsir itu dia diwakili oleh X itu, Mas. Paham enggak? Baik, Pak. Paham. Ya. Seperti ya kalau yang saya tulis di atas ini tadi. Nah, maka di sini itu X itu, Mas. Titik di sini itu pokoknya X kalau seperti ini. Nah, kalau misalkan ini sampai segini itu rongganya ini ada 2, maka posisi ini adalah 2 ditambah dengan X gitu, Mas. Karena X itu di sini gitu maksudnya. Posisi ini. Paham ya? Paham, Pak. Berarti X itu mewakili yang arsiran gitu ya, Pak? Ya. Itu pokoknya titik di arsiran itu pokoknya. Jempun, Pak. Matur suwun sudah cukup menjawab. Terima kasih. Saya izin stop share. Oh ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, berarti cukup dulu hari ini. Kita ini sudah pertemuan ke-14, jadi 2 minggu lagi ujian ya. Kita ujian di pertemuan yang ke-16 nanti. Tinggal 1 pertemuan lagi, pekan depan silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, silahkan materinya sudah habis sampai hari ini, sampai dengan terapan pada ekonomi dan probabilitas ini. Jadi pekan depan digunakan untuk membahas semua bahan mulai dari setelah UTS kemarin, terapan kalkulus, terapan integral, sampai dengan hari ini. Gitu. Jadi untuk persiapan menjelang UAS, ujian akhir semester. Itu ya cukup, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.